Apa saja yang perlu dinilai atau perhatikan dari calon karyawan kita? Rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan calon karyawan atau kandidat yang baik, umumnya ada 10 kriteria utama saat menyeleksi atau merekrut karyawan, yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap sebelum dipanggil atau sebelum hadir interview. Maka melalui 4 aspek. Aspek pertama dari aspek berkas lamaran. Lihat dari kerapian, ketelitian, keakuratan, bahkan dalam kemampuan menulis surat lamaran dan CV. Apakah cukup kreativitas, inovatif, atau cukup meniru template-template yang sudah ada. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Seperti kursus, seminar, dan lain-lain yang tentunya ya pendidikan itu harus mendukung pekerjaan, tugas, dan jabatan yang akan diemban. Apabila tidak sesuai, maka tidak perlu dipertimbangkan. Aspek ketiga adalah aspek pengalaman. Ya, di berkas si pelamar tentunya sudah menulis pengalaman ya dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Namun demikian, mohon diingatkan bahwa untuk pengalaman rekan-rekan harus fokus kepada bukan banyaknya perusahaan, tapi fokus kepada lamanya si calon karyawan tersebut bekerja di perusahaan dengan posisi tertentu. Dan aspek keempat adalah aspek referensi, ya, atau rekomendasi dari mana si karyawan itu melamar. Apakah dari faktor eksternal, loker, dan lain-lain, atau faktor internal. Kalau itu dari faktor internal, maka sangat penting melihat siapa yang merekomendasikan atau siapa yang mereferensikan calon karyawan tersebut. Hal ini tentunya akan membantu kita untuk melihat riwayat, prestasi, karakter si pemberi rekomendasi. Namun apabila itu si pelamar dari loker luar, dari faktor eksternal, maka itu pun bisa kita lihat dari sumber iklannya. Seberapa bonafit sumber iklan tersebut. Itu pun bisa menjadi referensi kita. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap saat pemanggilan atau saat undangan interview. Ketika lolos dalam tahap pertama, seleksi berkas, pendidikannya masuk, kemudian pengalamannya mendukung, dan referensi kuat, maka sudah mulai masuk di sesi pemanggilan atau undangan interview. Cukup 2 aspek yang kita nilai pada saat pemanggilan atau undangan interview. Yang pertama adalah aspek responsifnya dalam kesiapan hadir interview. Si pelamar sudah menyatakan siap hadir sesuai dengan tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, tanpa basa-basi, tanpa banyak alasan. Dan yang aspek kedua pada saat sesi pemanggilan atau undangan interview adalah konfirmasi kehadiran kepada perusahaan minimal 1-2 hari sebelumnya sebagai bukti bahwa pelamar tersebut memang berminat dan sungguh-sungguh untuk hadir, minimal hadir pada saat proses seleksi. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap sesi interview. Nah, setelah dipanggil, konfirmasi kehadiran, maka si karyawan sudah wajib hadir. Aspek pertama adalah aspek ketepatan waktu hadir pada saat interview. Ya, apakah awal waktu, tepat waktu, atau lewat dari waktu yang telah kita tentukan. Tentunya kita pertimbangkan dari aspek kedisiplinan waktu, komitmen untuk hadir saja. Ya. Aspek kedua pada saat saya interview adalah perhatikan penampilan. Ya, penampilan termasuk keramahan di dalamnya. Ya, apakah ini standar kita atau tidak. Ya, termasuk di situ bagaimana si pelamar mulai berinteraksi pada saat masuk ke lingkungan kantor kita dengan 3S-nya. Senyum, salam, sapa, baik kepada petugas kantor kita maupun kepada sesama calon pelamar, calon karyawan kita. Aspek yang berikut adalah aspek ke-9, yaitu seberapa komunikatif dan percaya diri pada saat dipanggil ke ruangan interview. Ya, baik oleh mungkin pimpinan perusahaan atau manajer HRD biasanya. Perhatikan pada saat masuk ke ruangan, bagaimana salamnya, gesturnya, ya, bahasa tubuhnya, ya. Kemudian seterusnya adalah bagaimana saat sesi tanya jawab, apakah cukup lancar, apakah meyakinkan Anda bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup dijawab dengan baik, dengan tepat, dengan cepat, ya, dengan fakta dan akurat. Atau sebaliknya, maka aspek ini pun menjadi catatan apakah lanjut atau tidak. Dan terakhir, aspek yang harus kita perhatikan pada saat interview adalah aspek komitmen bergabung ke perusahaan kita. Ada 2 sumber, bisa dari si pelamar tersebut yang menanyakan, bagaimana Pak?
setelah interview, kapan saya bergabung? Atau dari kita sebagai penanya, sebagai manajer, sebagai pimpinan, dengan pertanyaan, kapan Anda siap bergabung? Tentunya dengan catatan, ketika semua aspek dilalui dan kita nilai pelamar tersebut masuk syarat atau lolos seleksi aspek 1 dan aspek 9. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.